Halo semua, apa kabar kalian? Semoga masih semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi di Samyang Heyo, YouTube channel yang akan memberikan kamu informasi seputar negara Korea. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah perbedaan Korea Utara dan Korea Selatan. Siapa sih yang gak tahu Korea? Ketika membicarakan Korea, mungkin pertama kali yang terbesit adalah Korea Selatan yang marak akan K-pop dan dramanya yang sudah mendunia. Tak mau kalah dengan Korea Selatan, Korea Utara juga banyak menjadi bahan perbincangan oleh banyak pihak karena gaya kepemimpinan Kim Jong-un. Setelah 67 tahun berpisah, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dari kedua negara tersebut. Bukan rahasia lagi kalau Korea Utara dan Korea Selatan memiliki perbedaan hingga 180 derajat. Korea Utara terkenal akan berbagai peraturan yang ketat serta masih sangat tradisional. Sementara di Korea Selatan lebih modern dengan industri yang sangat maju hingga mendunia. Dan masih banyak lagi perbedaan dari keduanya. Yuk, kita intip 10 perbedaan dari Korea Selatan dan Korea Utara. Yang pertama, ada Pyongyang dan Seoul. Pyongyang merupakan ibu kota negara Korea Utara, sedangkan Seoul merupakan ibu kota dari Korea Selatan. Pemandangan antara Pyongyang dan Seoul tak jauh berbeda. Keduanya sama-sama dipenuhi oleh banyak gedung tinggi. Di Korea Selatan, tepatnya di Seoul terdapat banyak toko di pinggir jalan yang dapat dikunjungi, mulai dari toko kue, make up, elektronik, dan lain-lain sehingga terdapat banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Berbeda dengan Seoul, di Pyongyang mereka diajarkan untuk berhemat dan tahu betapa berharganya sebuah uang. Yang kedua, tempat tinggal warga. Jumlah penduduk negara Korea Selatan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Korea Utara. Apartemen di Korea Selatan sangat beragam harganya, sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Harga sewa sebuah apartemen kecil di Korea Selatan mencapai 2 miliar rupiah per unitnya. Sedangkan di Korea Utara, menariknya adalah mereka tidak perlu membayar biaya sewa apartemen apabila mereka sudah terdaftar dan memiliki status menikah. Yang ketiga, gaya busana. Gaya berbusana antara Korea Selatan dan Korea Utara cukup nampak terlihat perbedaannya. Modernisasi dan westernisasi di Korea Selatan tidak hanya terdapat pada industri musiknya saja. Dalam model berpakaian, Korea Selatan cukup modis dan sangat mengikuti tren terkini. Sedangkan di Korea Utara, ada mitos yang menyebutkan bahwa warga Korea Utara harus mengenakan celana panjang dan hanya beberapa model rambut yang diperbolehkan di negara tersebut. Yang keempat, pendidikan. Di Korea Selatan, semua bisa mendaftar ke perguruan tinggi terbaik di negara tersebut. Sementara untuk Korea Utara, akses ke perguruan tinggi hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga kaya raya. Sementara untuk warga miskin atau biasa, setelah lulus sekolah mereka akan langsung bekerja. Yang kelima, jalanan kota. Ketika berkendara di jalanan kota, agar lebih tertib pastinya aktivitas jalanan diatur oleh lampu lalu lintas. Di Korea Selatan, banyak sekali ditemui lampu lalu lintas. Sementara di Korea Utara, hampir tidak terdapat sama sekali lampu lalu lintas untuk mengatur aktivitas jalanan. Meskipun mungkin terdapat beberapa lampu lalu lintas, namun banyak yang telah diganti oleh polisi yang bertugas untuk mengatur jalan. Yang keenam, keunggulan perusahaan. Kalian tentu tidak asing lagi dengan brand Samsung, LG, dan Hyundai. Yap, itu semua adalah merek dari produk teknologi yang dihasilkan oleh negara Korea Selatan. Lain halnya dengan Korea Utara, dikarenakan kondisi ekonomi negaranya, Korea Utara tidak memiliki perusahaan semacam itu. Yang ketujuh, internet. Di Korea Utara, hanya orang-orang kaya, berkuasa dan memenuhi syarat saja yang diizinkan bisa mengakses internet. Tidak hanya akses internet yang dibatasi, situs yang tersedia dan bisa diakses juga hanya berjumlah 28 situs, tidak termasuk Facebook. Sementara itu Korea Selatan justru memiliki koneksi internet tercepat di dunia. Rata-rata kecepatan internet Korea Selatan dengan kategori Download Speed Experience mencapai 59 megabit per detik di 2020 dan 52,4 megabit per detik di tahun 2019 untuk sinyal 5G. Yang kedelapan, sistem kepemimpinan.
Korea Utara memiliki sistem kepemimpinan yang dilakukan secara turun-menurun dan telah berlangsung selama 3 generasi dari keluarga Kim. Sementara di Korea Selatan, sama seperti negara demokrasi lainnya yang menyerahkan pemilihan presiden secara penuh kepada masyarakat. Yang kesembilan, pekerjaan penduduk. Korea Utara masih memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja dengan cara bertani. Sementara Korea Selatan memiliki pekerjaan dari sektor yang berbeda. Apalagi dalam dunia hiburan yang sudah menghasilkan banyak artis, aktor, dan para idol. Yang ke-10, industri hiburan. Di Korea Utara, mereka hanya memiliki 3 stasiun TV saja. Sementara di Korea Selatan sudah tak dapat dihitung ada berapa stasiun TV dan berapa drama yang ditayangkan. Belum lagi dengan industri musiknya yang sudah mendunia. Nah, itu tadi 10 perbedaan dari Korea Utara dan Korea Selatan. Terlepas dari perbedaan tersebut, keduanya memiliki cara kepemimpinannya masing-masing. Dan tentu saja itu adalah pilihan terbaik untuk negaranya. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus YouTube channel Samyang Heyo dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.